Perkenalkan, nama Ibu Brigita Yukirna Dewi. Kalian bisa memanggil Ibu Bu Ayu. Ibu di sini akan mengampu mata pelajaran matematika kelas 9. Hari ini hari pertama kalian untuk belajar matematika di kelas 9. Oleh karena itu, hari ini Ibu akan memberikan materi berupa video pembelajaran. Saksikan video pembelajaran berikut agar kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Selamat belajar. Halo, selamat pagi. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita belajar mengenai materi bilangan berpangkat dan akar bilangan. Apa sih sebenarnya bilangan berpangkat dan akar bilangan itu? Itu semua akan Ibu jelaskan dalam video pembelajaran ini. Simak video pembelajaran dengan baik. Materi selanjutnya yaitu pengertian bilangan berpangkat. Perhatikan perkalian-perkalian bilangan berikut. Misalkan di sini Ibu punya perkalian 14 dikali dengan 14 dikali dengan 14. Ini dapat kita sederhanakan penulisannya menjadi 14 pangkat 3. Kenapa 14 pangkat 3? Karena di sini bilangannya berulang 3 kali. 14-nya ini berulang 3 kali sehingga 14-nya ini kita pangkatkan 3. Misalkan lagi ada bilangan min 8 dikali dengan min 8 dikali dengan min 8, kemudian dikali dengan min 8. Ini bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi min 8 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena min 8-nya ini berulang sebanyak 4 kali. Uraian di atas menunjukkan bahwa perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini kan bilangan pokoknya sama nih, 8 min 8 ini bilangan pokoknya sama. Min 8, min 8, min 8 dan min 8. Sehingga ini bisa kita ubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat yaitu min 8 pangkat 4. Di mana pangkat atau eksponen, ini pangkat ini dan ini kita sebut eksponen. Di mana pangkat atau eksponennya menunjukkan banyaknya bilangan yang dikalikan. Demikian untuk sembarang bilangan bulat, sembarang bilangan bulat A. Sembarang bilangan bulat A. Pemangkatan bilangan seperti di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalkan A pangkat min 1 berarti ini sama saja dengan A. Kemudian A pangkat 2 itu sama aja A dikali dengan A. Kemudian A pangkat 3 itu sama saja dengan A dikali dengan A. Begitu seterusnya. Misalkan ada A pangkat 5 berarti di sini A dikali A dikali A dikali A dikali dengan A. Sehingga untuk sembarang bilangan A pangkat N dengan N ini eksponennya, N ini eksponen atau pangkat, dengan N bilangan bulat positif, jadi N-nya itu bilangan bulat positif, berlaku A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A titik-titik kali A. N faktor, N itu banyaknya pangkat atau pangkatnya ada berapa. Untuk bilangan A pangkat N dengan N bilangan positif, AN disebut bilangan berpangkat sebenarnya. Jadi kalau N-nya itu bilangan bulat positif, maka bilangan pangkat AN itu disebut bilangan berpangkat sebenarnya. Selanjutnya, bilangan berpangkat 0. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0 selalu berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Untuk A sama dengan 0, maka A pangkat 0 tidak terdefinisikan. Demikian 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisikan. Jadi misalkan contohnya di sini Ibu punya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 karena pangkatnya itu nilainya 0, maka di sini hasilnya 1. Selalu, misalkan juga 3 pangkat 0 berarti ini juga hasilnya 1. 5 pangkat 0 berarti ini hasilnya 1. B pangkat 0, misalkan di sini ada B pangkat 0, maka di sini hasilnya 1. Apapun bilangan yang berpangkat 0 maka nilainya 1. Tetapi itu tidak berlaku untuk bilangan 0. Jika 0 dipangkatkan 0, maka hasilnya tidak terdefinisikan.
Kemudian bilangan berpangkat negatif. Di sini untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat negatif maka berlaku. Jadi maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Bilangan A negatif N dengan N bilangan bulat negatif merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Contohnya gini, misalkan ibu punya 5 pangkat min 2. Maka untuk memecahkan soal ini itu sama aja 1 per 5 pangkat 2. Jadi yang ini kita ubah menjadi 1 per, atau kita ubah jadi pecahan 1 per sekian gitu. Jadi ini kan sama aja 1 pangkat 20, 1 per 25. Karena 5 pangkat 2-nya itu 5 dikali 5 sama dengan 25. Misalkan lagi di sini ada 2 pangkat min 6. Maka untuk mencari hasil dari 2 pangkat min 6 ini kita ubah jadi pecahan jadi 1 per 2 pangkat 6. Jadi min yang ini kalau sudah kita ubah dalam bentuk pecahan, di sini minnya hilang. Jadi tinggal 1 per 2 pangkat 6. 1 per 2 pangkat 6 itu berarti 1 per 64. Nah, begitu juga untuk soal-soal yang memiliki pangkat negatif. Jadi kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk pecahan. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada 4 soal. Ini nomor 4 ya, ini maksudnya bukan 3, ini 4. Ada 4 soal. Ada 4 soal. Soal yang pertama yaitu 5 pangkat 4. Soal yang kedua yaitu 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5. Kemudian yang ketiga itu ada 3 dikali 2x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 5. Kemudian soal nomor 4 itu 2 dikali 10 pangkat min 3. Kita coba dulu untuk soal nomor 1. Nomor 1 itu soalnya 5 pangkat 4. Ini berarti cara penyelesaiannya 5 pangkat 4 itu berarti 5-nya itu dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5 25, 25 dikali 5 itu 125, 125 dikali 5 itu hasilnya 625. Mudah sekali ya. Jadi kalau 5, misalkan di sini ada soal 5 pangkat 2 ya, berarti 5-nya itu dikalikan berulang sebanyak 2 kali, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Untuk soal yang kedua yaitu 6 pangkat 5 dibagi dengan 6 pangkat 5. Kalian pasti sudah tahu, sudah belajar mengenai kalau bilangan berpangkat dibagi maka pangkatnya dikurang. Jadi misalkan di sini A pangkat N dibagi A pangkat M, maka ini sama aja A pangkat N dikurang M. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dengan koefisiennya A ini sama, maka pangkatnya itu tinggal dikurangkan. Koefisiennya sama maksudnya gimana, Bu? Misalkan di sini ada 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 3. Ini kan koefisiennya sama-sama 6. Atau 8 pangkat 5 dibagi dengan 8 pangkat 6. Ini kan sama koefisiennya, sama-sama 8. Kalau ini koefisiennya berbeda, misalkan 5 pangkat 2 dibagi dengan 7 pangkat 3, ini nggak bisa kita pakai aturan yang ini. Aturan ini tidak bisa kita pakai. Jadi ini aturannya, syaratnya bahwa koefisiennya ini harus sama. Begitu. Jadi kalau untuk ini untuk yang pembagian. Gimana untuk perkalian? Nah, kalau untuk perkalian misalkan di sini ada A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M, maka ini A pangkatnya itu dijumlah. Kalau yang bagi itu pangkatnya dikurang, kalau yang dikali itu pangkatnya dijumlah. Ini juga sama, ini aturan ini hanya berlaku apabila koefisiennya itu sama. Misalkan di sini ada
5 pangkat 5 dikali dengan 5 pangkat 2. Berarti ini kan koefisiennya sama-sama 5, berarti ini tinggal 5 pangkat 5 ditambah dengan 2. Karena ini dikali ya, maka pangkatnya ditambah. Berarti ini jadi 5 pangkat 7. Begitu juga kalau ini yang dibagi, misalkan di sini 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Kalau dibagi kan pangkatnya dikurang, berarti ini 5 dikurangi 2. Berarti ini jadi 5 pangkat 3. Begitu ya, paham? Nah, untuk soal nomor 2 ini cara pengerjaannya sama seperti tadi. Aturannya sama seperti tadi. Kita lihat bahwa ini soal nomor 2 ini dia dibagi. Koefisiennya sudah sama-sama 6. Berarti ini tinggal 2, soal nomor 2, 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5. Berarti ini koefisiennya sama-sama 6. Berarti ini tinggal 6. Karena ini dibagi maka pangkatnya dikurang. Berarti 5 dikurangi 5 sama dengan 6 pangkat 0. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa semua bilangan atau semua koefisien yang pangkatnya 0 maka hasilnya itu 1. Begitu juga ini kalau ada soal seperti ini nih, 8 pangkat 6 dibagi 8 pangkat 6. 8 pangkat 6 ini koefisiennya udah sama-sama 8. Pangkatnya karena ini bagi maka pangkatnya dikurang, berarti 6 dikurangi 6 sama dengan 8 pangkat 0 sama dengan 1. Sudah paham ya? Soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 itu kan 3 dikali 2 X pangkat 2 Y pangkat 3 dan Z dipangkatkan semua dengan 5. Nah, caranya ini penyelesaiannya gimana? Ini semua 2x pangkat 2 y pangkat 3 z ini kita pangkatkan dulu dengan 5. Berarti 3 ini 5 ini kita kalikan dengan pangkatnya 2. Berarti 2 ini kan punya pangkat 1. Berarti ini jadi 1 dikali 5. Berarti 2 pangkat 5. Kemudian X-nya ini kita pangkatkan dengan X. Pangkatnya X berarti 5 dikali 2 berarti pangkat 10. Kemudian 5 ini kita pangkatkan dengan Y pangkat 3. Caranya 5 dikali 3 berarti Y pangkat 15. Nah, Z-nya ini kan punya pangkat 1. Karena dia punya pangkat 1, maka pangkatnya itu tidak perlu ditulis di sini. Karena Z ini punya pangkat 1, jadi nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi ini kan pangkatnya 1, berarti Z1 dikali pangkat 1 dikali dengan 5, berarti Z-nya pangkat 5. Nah, kita cari dulu nih, 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Berarti 32x pangkat 10, Y pangkat 15, Z pangkat 5. Setelah itu baru nih kita kalikan 32-nya dengan 3. Berarti 32 dikali 3 hasilnya 96. X pangkat 10, Y pangkat 15, Z pangkat 5. Gitu caranya. Jadi kalau ada soal kayak gini paham ya. Jadi pangkatnya ini kalau kita pangkatkan lagi, maka pangkat yang ini dikalikan dengan pangkat yang ini gitu. Selanjutnya penyelesaian untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 itu 2 dikali 10 pangkat min 3. Berapa sih hasil penyelesaiannya? Tadi ingat kan kalau dia pangkatnya negatif maka harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Nah, ini 2-nya tetap karena dia pangkatnya positif. Ini 2 pangkat 1, pangkatnya positif. Dikali karena ini pangkatnya negatif, maka 10-nya ini kita harus ubah ke bentuk pecahan terlebih dahulu. Jadi 1 pangkat 10, salah. Maksud Ibu 1/10 pangkat 3. Karena ini udah dibentuk pecahan, maka pangkatnya di sini jadi tidak ada negatifnya. Jadi pangkatnya hanya pangkat positif 3. Nah, ini kita bisa cari 2 dikali 1/10
10 pangkat 3 itu berarti 10 dikali 10 dikali 10, hasilnya 1000. Nah ini 2-nya ini kita kalikan 1, berarti 2/1000. Ini bisa kita sederhanakan nih. Sederhanakannya gimana? Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 1000 dibagi 2 hasilnya 500. Berarti 2 kali 10 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/500. Kemudian bilangan berpangkat, bilangan bulat, bilangan pecahan berpangkat. Untuk sembarang bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, jadi B-nya ini nggak boleh 0, pemangkatannya didefinisikan sebagai berikut. A per B pangkat N itu sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B dikali A per B. Dengan N adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Misalkan di sini ibu punya pecahan 1/2 pangkat 2. Ini sama aja 1/2 dikali 1/2. Ini caranya 1 dikali 1, 1. 2 dikali 2 hasilnya 4. Berarti 1/2 pangkat 2 itu sama saja 1/4. Contohnya lagi 1/5 pangkat 3. Berarti di sini karena pangkat 3, 1/5-nya ini dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. 5 kali 5 25. 25 kali 5 itu hasilnya 125. Berarti 1/5 pangkat 3 itu sama saja hasilnya dengan 1/125. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada 2 contoh soal. Soal pertama itu 3/5 pangkat 4. Kemudian soal yang kedua itu negatif 2x per 3y pangkat negatif 4. Oke, kita pecahkan dulu soal nomor 1. Soal nomor 1 kan 3/5 pangkat 4. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, ini sama saja 3/5-nya itu dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Berarti 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 dikali 3 hasilnya 81. Kemudian 5 dikali 5 25, 25 kali 5 125, 125 kali 5 hasilnya 625. Ini bisa kita kecilin. Coba kalian kecilin hasilnya berapa? Mudah kan? Hanya seperti itu. Jadi kalau ada 1/2 pangkat 2, berarti 1/2-nya itu dikalikan berulang sebanyak 2 kali, sebanyak pangkatnya gitu. Soal nomor 2 yaitu tadi soal nomor 2 itu negatif 2x per 3y dipangkatkan dengan negatif 4. Tadi sudah Ibu jelaskan kan, kalau dia pangkat negatif maka agar pangkatnya itu berubah jadi positif harus diubah menjadi pecahan. Nah karena ini udah pecahan, gimana Bu caranya? Ya nggak apa-apa. Berarti itu tadi kan ini kita anggap A-nya, ini pangkat N-nya. Berarti kan ini harus kita ubah jadi A pangkat ini negatif N-nya. Negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Ini berarti sama aja, berarti 1 per negatif 2x per 3y pangkat 4. Ini gimana Bu cara nyelesainnya? Kalau seperti ini ya udah, ini kan kita anggap saja berarti. Nah ini masih ingat nggak dengan teori dulu waktu SD? Ini kan sama saja 1 dibagi dengan negatif 2x per 3y pangkat 4 gitu kan. Nah ini biar satunya pembaginya itu berubah jadi x, maka yang ini harus kita
pindah. Jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, biar ini berubah jadi kali. Jadi kan kalau ini mau kita pembaginya ini mau kita ubah jadi kali, ini kan 1 dikali ini pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, berarti tinggal negatif 3y per 2x, pangkatnya tetap pangkat 4. Nah ini kan 1 dikali sekian, nah semua yang bilangan dikalikan 1 hasilnya tetap, berarti ini kan tetap jadi negatif 3y per 2x pangkat 4. Nah sudah jadi kan pangkatnya berubah jadi positif, nggak negatif lagi kayak tadi. Nah kalau udah kayak gini kita mudah nih cara pengerjaannya. Nah cara pengerjaannya seperti ini. Nah tadi kan sudah kita ubah nih pangkatnya biar dia tidak negatif lagi. Jadi hasilnya negatif 3y per 2x pangkat 4. Nah ini udah kita tinggal kalikan berulang aja. Berarti negatif 3y per 2x ini kita kalikan berulang sebanyak 4 kali. Berarti negatif 3y per 2x dikali negatif 3y per 2x dikali negatif 3y per 2x kemudian dikali negatif 3y per 2x. Nah ini kita kalikan nih koefisiennya dulu, 3nya ini dulu. Oke, ini negatifnya dulu. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti nanti hasil akhirnya itu positif bukan negatif lagi. Nah setelah itu kita kalikan nih 3nya. 3 dikali 3 hasilnya 9. 9 kali 3 hasilnya 27. 27 dikali 3 hasilnya 81. Nah lihat y-nya ini kan ada 4, berarti ini y-nya pangkat 4. Kenapa Bu kok bisa pangkat 4? Nih kita lihat y ini kan punya pangkat 1, ini punya pangkat 1, ini punya pangkat 1, ini punya pangkat 1. Tadi Bu sudah jelaskan di awal kalau dia koefisiennya sama, pangkatnya itu kalau dikalikan maka pangkatnya itu dijumlahkan. Nah lihat ini kan koefisiennya udah sama nih, sama-sama y, ya kan? Kalau sudah sama-sama y berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan karena ini dikali. Kalau dibagi pangkatnya kita kurangkan. Nah ini lihat 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 4. Nah, begitu juga yang bawahnya ini 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8 dikali 2 hasilnya 16. Lihat ini X nya kan juga pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Karena ini dikali dan koefisiennya sudah sama-sama X, maka pangkatnya itu tinggal dijumlahkan. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, berarti X pangkat 4. Jadi hasil dari negatif 2x per 3y pangkat negatif 4 itu sama dengan 81y pangkat 4 per 16x pangkat 4. Selanjutnya ada perkalian bilangan bentuk akar. Perkalian bilangan bentuk akar kuadrat dan akar pangkat n dapat ditentukan sebagai berikut. 1. Akar A dikali akar B akan bisa sama dengan akar A dikali B, dengan A, B itu lebih dari 0. Jadi dia lebih dari atau sama dengan 0. Jadi dia tidak berlaku untuk bilangan negatif atau kurang dari 0. Kemudian yang kedua, akar A pangkat n dikali dengan akar B pangkat n akan menjadi akar A kali B pangkat n. Misalkan begini. Di sini ada akar 2 dikali dengan akar 5. Maka ini akan menjadi akar 2 dikali 5 sama dengan akar 10. Ini misalkan lagi ada 3 akar 3 pangkat 3 dikalikan dengan akar 2 pangkat 3. Jadi ini akarnya harus sama ya.
Kalau dia di sini 3 ya berarti di sini 3. Tidak berlaku untuk yang akarnya pangkatnya beda. Maka ini akan menjadi 3 dikali 2. Ini kan 3. Ini akan menjadi 3 dikali 2 akar pangkat 3 sama dengan akar dari 6 pangkat 3. Jadi ini tidak berlaku kalau seperti ini. Misalkan di sini akar pangkat 5 dari 2 dikali akar pangkat 6 dari 10. Ini nggak bisa karena akar pangkatnya ini nih sudah berbeda. Ini berlaku untuk akar pangkat yang sama. Kemudian hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan bentuk akar. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku. Jadi ini hanya berlaku untuk A itu tidak sama dengan 0. A pangkat M per N itu sama saja dengan akar A pangkat M akar pangkat N. Atau A M per N sama dengan akar pangkat N dipangkatkan dengan M. A pangkat M per N merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Jadi begini nih, misalkan ibu punya 2 pangkat 6 per 2. Itu sama saja dengan akar yang ini, 2 ini jadikan akar pangkatnya. Kemudian 2 yang 6 ini jadi pangkatnya 2. Gitu. Jadi 2 ini yang ini itu jadi akar pangkatnya, kemudian 6 ini jadi pangkatnya 2. Contohnya lagi begini nih, 3 dikali 7 per 4. Nah berarti akar 4-nya itu jadi akar pangkatnya, kemudian 7 ini jadi pangkatnya 3. Mudahnya lagi itu misalkan gini nih, 2 pangkat 1 per 3. Ini itu sama saja, 3-nya ini diubah menjadi akar pangkatnya itu 3, kemudian 2 itu satunya ini jadi pangkatnya 2, jadi 2 pangkat 1. Nah begitu. Nah masuk ke contoh. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Di sini ada 2 contoh. Contoh nomor 1 yaitu negatif 8 per 27 dipangkatkan dengan 1 per 3. Dan yang nomor 2, 1 per 16x pangkat 4 dipangkatkan dengan 1 per 4. Nah cara pengerjaannya untuk nomor 1 dulu. Nah ini berarti negatif 8 per 27 pangkat 1 per 3. Nah ini kita ubah ke bentuk akar. Jadi ini akar, 3-nya ini jadi pangkat dari akarnya. Berarti ini 3 di sini. Kemudian negatif 8 per 27. Nah ini kita lihat 8 ini berapa kali berapa yang hasilnya itu 8. Berapa coba? Jadi kita cari bilangan yang apabila dikalikan sebanyak 3 kali akan menghasilkan 8. Misalkan di sini negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Lihat, negatif 2 negatif dikali negatif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif. Oke, ini udah benar nih negatifnya karena hasil akhirnya negatif ya. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4, 4 kali 2 hasilnya 8. Oh ternyata negatif 8 itu hasil perkalian 3 kali dari negatif 2. Nah berarti di sini itu ini negatif 2. Kemudian yang 27 kita cari lagi. Bilangan berapa yang apabila dikalikan sebanyak 3 kali secara berulang akan menghasilkan 27. Cari berapa? Misalkan 2 kalau dikaliin 3 kali sebanyak 3 kali apa hasilnya 27? Oh ternyata enggak. 4 kalau dikalikan sebanyak 3 kali secara berulang apa hasilnya 27? Oh ternyata enggak. Coba 3
negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Bu, kok ada negatifnya? Ya karena di sini hasil akhirnya diminta negatif. Jadi kita ini harusnya negatif kali negatif, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kemudian 3 kali 3 hasilnya 3 kali 3 9 kali 3 27. Oh, ternyata yang hasilnya negatif 27 itu tuh 3, negatif 3, berarti ini per 3. Ternyata negatif 8 per 27 dipangkatkan dengan 1/3 itu hasilnya negatif 2/3. Kemudian soal yang nomor 2. Soal nomor 2 di situ ada 1/16 X pangkat 4 pangkat 1/4. Nah, ini kita cari. Berarti ini 4-nya ini jadi pangkat dari akar ya. Berarti akar pangkat 4 dari 1/16 X pangkat 4. Nah, kita cari. Nah, kita cari nih untuk 1 dulu. 1 bilangan berapa yang bila dikalikan secara berulang sebanyak 4 kali akan menghasilkan 1. Ya pasti jawabannya 1. Kemudian cari lagi bilangan berapa yang apabila dikalikan sebanyak 4 kali berulang maka hasilnya 16. Coba dicari. Dicoba 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, apakah hasilnya 16? Oh, ternyata tidak, berarti bukan 3. Coba dicari lagi berapa? Oh, coba kita cari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Oh, ternyata 2 loh yang apabila dikalikan berulang secara 4 kali itu hasilnya 16, maka di sini jawabannya 2. Kemudian X pangkat 4. Ya, X pangkat 4 ini kita akarkan. Pangkat 4 kan sama-sama pangkat 4. Berarti 4 dibagi 4 hasilnya 1. Berarti X pangkat 1 atau X pangkat X aja gitu. Jadi di sini kalau dia pangkatnya 1 ya nggak usah ditulis, biar aja jadi X saja, 2X begitu. Yang selanjutnya yaitu perkalian bilangan berpangkat negatif. Untuk memperoleh rumus perkalian dan pembagian bilangan berpangkat negatif, kita gunakan rumus ini. Ini rumus yang tadi sudah kita pelajari, bahwa apabila bilangan itu berpangkat negatif, maka untuk menghilangkan pangkat negatifnya harus kita ubah ke bentuk pecahan. Sehingga rumus perkalian bilangan berpangkat negatif adalah sebagai berikut. Jadi masih ingat apabila dua bilangan yang sama nih, dua bilangan yang sama, koefisiennya sama, A sama A, B sama B, maka apabila dikalikan pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, ini juga sama. Ini kan berarti A pangkat M ditambah min N. Berarti ini jadinya A M dikurangi N. Nah, ini juga yang nomor 2. Ini kan koefisiennya udah sama nih, sama-sama A. Berarti pangkatnya itu tinggal dijumlahkan karena ini operasinya perkalian. Jadi kalau operasinya pembagian tadi dikurangkan. Nah, ini berarti tinggal A. Ini M-nya negatif ya. Di sini M-nya negatif. Ini tidak ada negatifnya, salah ini. M-nya negatif. Berarti di sini A pangkat min M ditambah dengan N. Nah, berarti hasilnya A pangkat min M plus N. Kemudian yang ini. Nah, yang ini A pangkat min M dikali A pangkat min N. Itu hasilnya jadi, kan ini bagi gini nih, jadinya A pangkat min M ditambah dengan pangkat min N. Ini, maka hasilnya bisa ini, dua ini. A pangkat min dikali M plus N atau A pangkat min M min N. Untuk pembagian bilangan berpangkat negatif. Nah, tadi kan kalau dia di perkalian. Nah, kalau pembagian tadi sudah Ibu jelaskan juga. Kalau pembagian dengan koefisien yang sama, bilangan yang koefisien yang sama, pangkatnya itu tinggal dikurangkan. Jadi misalkan ada A pangkat M dibagi A pangkat N, kan ini koefisiennya sudah sama-sama A, berarti tinggal A M dikurangi N. Nah, ini juga begitu.
Nah, untuk yang nomor 1, A pangkat M dibagi A pangkat min N akan menjadi AM plus N. Kok bisa jadi plus, Bu? Ya ini, kan A pangkat M dikurangi dengan negatif N. Lihat, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Kemudian yang ini, A pangkat min M dibagi A pangkat N. Berarti ini kan jadinya A pangkat min M dikurangi dengan N. Berarti hasilnya jadi A pangkat min M dikurangi N. Nah, yang ini A pangkat min M dibagi A pangkat min N sama dengan A pangkat min M dikurangi min N. Nah, lihat, ini kan negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Makanya di sini bisa berubah jadi positif. Selanjutnya, pembagian bilangan berpangkat dengan pangkat negatif. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan dengan bilangan bulat negatif yaitu nih, A pangkat M dikalikan dengan pangkat N sama dengan M dikali min N. Misalkan contohnya nih, 2 dikali dengan 2 pangkat 3 itu dipangkatkan dengan min 6. Jadi pangkatnya ini tinggal kita kalikan. Jadi 2, 3 dikali dengan min 6. Nah, berapa nih? 3 dikali min 6, hasilnya 3 ini punya tanda positif. Kemudian di sini negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 3 dikali 6 hasilnya 18. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan min 6 itu sama dengan 2 pangkat min 18. Kita masuk ke contoh. Di sini ada 3 contoh. Ada 8 pangkat 4 dikali 8 pangkat negatif 3. Soal nomor 2, A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi A pangkat min 3 B pangkat 5. Kemudian yang nomor 3, 2A pangkat 3 per 3B pangkat 2 dipangkatkan dengan negatif 4. Kita coba yang nomor 1 dulu. Soal nomor 1 itu, di situ ada 8 pangkat 4 dikali 8 pangkat negatif 3. 1. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalau dia dikali, ini dikali dan koefisiennya sudah sama-sama 8, maka pangkatnya tinggal ditambah. Berarti gini, 8 pangkat 4 dikali 8 pangkat min 3. Karena koefisiennya sudah sama-sama 8, maka pangkatnya tinggal dijumlah karena di sini dikali. Berarti 4 ditambah negatif 3. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Berarti 4 dikurangi 3. Berarti di sini hasilnya 8. 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Berarti hasilnya 8. Begitu. Paham ya? Jadi kalau ini koefisiennya udah sama, terus dia dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Tapi kalau di sini bukan dikali, yang ini bukan dikali tapi dibagi, maka pangkatnya dikurang. Untuk soal nomor 2 itu di situ ada A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi dengan A pangkat min 3 B pangkat 5. Ini koefisiennya udah sama, di sini sama-sama A, di sini sama-sama B. Ini karena di sini dibagi, maka pangkatnya hanya tinggal dikurang. Jadi kita sama-sama kelompokkan nih. Yang A dengan A, B dengan B. Berarti kan yang A ini pangkatnya 3 dan pangkatnya negatif 3. Kemudian di sini tandanya dibagi, berarti pangkatnya tinggal dikurang. 3 dikurangi negatif 3. Kemudian yang B, di sini B sama dengan B. B sama B maksud Ibu. Berarti B di sini pangkatnya 2, karena di sini dibagi maka dikurang dengan 5. Karena yang B yang di sini pangkatnya 5. Berarti nih negatif ketemu negatif hasilnya positif. Berarti A 3 ditambah dengan 3. B 2 min 5.
Nah, berarti A-nya ini 3 ditambah 3 hasilnya 6. B-nya ini 2 dikurangin 5. Punya uang 2 tapi utangnya 5. Berarti masih punya utang nih. Utangnya berapa? Negatif 3. Berarti hasil dari A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi dengan A pangkat negatif 3 B pangkat 5 itu A pangkat 6 B pangkat 3. Nah, untuk soal nomor 3, penyelesaian soal nomor 3 di sini 2A pangkat 3 per 3B pangkat 2 pangkat negatif 4. Nah, ini yang tadi, kalau dia pangkatnya negatif, maka harus kita ubah dulu pangkatnya. Caranya ngubah gimana? Ini harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan atau 1 per berapa gitu. Nah, ini berarti biar ini pangkatnya ini nggak jadi negatif lagi, berarti ini jadi 1 per 2A pangkat 3 per 2B pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, selanjutnya ini gimana ini? Nah, tadi kan hasilnya biar dia nggak pangkat negatif kan jadi 1 per 2A pangkat 3 per 3B pangkat 2 pangkat 4. Nah, ini biar dia bentuknya nggak seperti ini kan sama aja 1 dibagi 2A pangkat 3 per 2B pangkat 3B pangkat 2 pangkat 4. Nah, ini karena ini dibagi, ini mau kita ubah jadi kali. Kalau ini diubah jadi kali, maka pecahan yang ini itu harus kita balik. Dibalik apa Bu? Maksudnya dibalik gimana? Jadi pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Jadi ini 1 dikali dengan 3B pangkat 2 per 2A pangkat 3. Ini pangkat 4. Nah, ini kan udah jadi kayak gini nih. Nah, ini kan tinggal 1 dikali berapa? Setiap bilangan yang dikalikan 1 maka hasilnya tetap. Berarti ini tetap 3B pangkat 2 per 2A pangkat 3 pangkat 4. Nah, selanjutnya ini bisa ya. Jadi ini tinggal kita cari hasilnya nih. Jadi kan sudah dapat 3B pangkat 2 per 2A pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, ini tinggal kita pangkatkan, berarti 3 pangkat 4 B dikali 2 dikali 4. Ini kan tinggal kita kali nih pangkatnya. Kemudian per yang ini juga sama, 2 pangkat 4 A 3 dikali 4. Nah, nih 3 pangkat 4 berapa? 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Kemudian B 2 dikali 4, berarti B sama dengan 2 kali 4 8. Per 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Kemudian A-nya itu jadi 3 dikali 4, hasilnya 12. Berarti hasil dari 2A pangkat 3 per 3B pangkat 2 dipangkatkan dengan negatif 4 itu hasilnya 81B pangkat 8 per 16A pangkat 12. Sampai situ saja penjelasan Ibu mengenai materi ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Selamat belajar.